Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Rasilnawati Huta Galung dalam pembelajaran kelas 8 dengan materi teks eksposisi. Baiklah anak ibu, mungkin kamu sering membaca surat kabar atau majalah di media massa, kamu sudah mendapatkan teks eksposisi. Nah, kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi sesungguhnya, dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Contohnya, ketika kamu menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Jadi, apa itu teks eksposisi, Bu? Nah, teks eksposisi itu merupakan teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Nah, di dalam teks eksposisi terdapat dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Nah, unsur yang pertama yaitu gagasan atau ide pendapat. Nah, gagasan itu merupakan pernyataan berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, contoh, orang yang sudah tua sangat rentan terpapar virus corona. Nah, hal itu masih dikatakan pendapat karena belum tentu keakuratannya. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah fakta. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Di dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga lebih meyakinkan halayak. Nah, contohnya virus corona tersebar di Indonesia tahun 2020. Ini merupakan suatu pernyataan yang benar-benar terjadi ya. Kemudian di dalam teks eksposisi ada 4 pola pengembangan. Yang pertama, pola umum khusus. Dikatakan pola umum khusus apabila ide pokok teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Contohnya, wabah virus corona telah mendunia. Hampir semua negara di dunia terpapar virus corona. Nah, di sini kita lihat bahwa ide pokoknya berada pada awal paragraf dan diikuti dengan kalimat penjelas, yaitu menjelaskan tentang corona telah mendunia. Nah, kemudian pola yang kedua yaitu pola khusus umum, kebalikan dari pola umum khusus. Nah, pola khusus umum ini, hal-hal yang bersifat khusus diikuti uraian yang bersifat umum. Bagian akhir merupakan simpulan. Nah, kalau umum khusus tadi disebut dengan deduktif, sedangkan khusus umum disebut dengan induktif. Contohnya, kita lihat di sini, menggunakan masker ketika bepergian adalah suatu keharusan saat ini. Menjaga jarak dengan orang-orang sekitar minimal 2 meter, serta rajin mencuci tangan dan jangan lupa menghindari kerumunan. Hal tersebut merupakan anjuran pemerintah yang harus kita patuhi. Nah, kita lihat anak ibu, ini kalimat terakhir ini merupakan rangkuman atau simpulan dari kalimat-kalimat penjelas yang ada di dalam awal paragraf. Oke, yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Kita perhatikan contohnya, seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda dalam kapal pesiar. Nah, di sini seorang ayah diibaratkan atau diilustrasikan seorang nahkoda, ya. Anak ibu, kemudian pola yang keempat adalah pola perbandingan. Nah, untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda keadaan atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu.
Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Jajanan kue dan apem adalah makanan ringan yang bisa kita jumpai di pasar. Kedua jajanan pasar ini sama bahan pembuatannya, yaitu dari bahan tepung terigu. Namun, kedua jajanan ini memiliki perbedaan, yaitu rasa. Nah, di sini perbandingan yaitu dibandingkan adalah kue dan apem. Nah, jadi ada 4 pola pengembangan teks eksposisi. Ya, anak ibu, yang pertama tadi adalah umum khusus, yang kedua khusus umum, dan pola ilustrasi, kemudian yang keempat pola perbandingan. Nah, itu dia materi kita pada video pembelajaran ini. Yang menjadi tugasmu anak ibu, perhatikan bukumu kegiatan 32 halaman 65. Halaman 65 itu ada di situ beberapa teks ya anak ibu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teks. Nah, kemudian kamu pilih yang manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi? Dari yang 5 teks itu, yang mana merupakan bagian eksposisi? Nah, kemudian kamu kemukakan alasannya. Contoh, teks 1 merupakan eksposisi karena begini, begini, begini. Nah, dikemukakan alasannya, anak ibu. Oke, anak ibu, demikianlah video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga anak ibu dapat memahaminya. Semangat pagi dan selamat belajar.